Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mencoba meneruskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalau kemarin-kemarin perkembangbiakan pada Angiospermae, Gymnospermae, terus tanaman Pteridophyta sama Bryophyta. Sekarang ada satu lagi, yaitu sebenarnya bukan perkembangbiakan tapi teknologinya. Jadi teknologi dalam perkembangbiakan tumbuhan. Jadi manusia itu mencoba untuk membuat tanaman itu bisa berkembang biak, diperbanyak yang sangat banyak, sehingga keuntungannya tentunya untuk manusia itu sendiri. Baiklah, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini saya mencoba memberikan dua teknologi. Yang pertama adalah teknologi hidroponik. Dari namanya aja hidro itu adalah air. Maksudnya adalah bahwa suatu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi pada umumnya kita menanam tanaman itu menggunakan tanah, sekarang tanpa tanah. Nah, tentunya ada keuntungan yang kita dapatkan dari menanam hidroponik. Yang pertama adalah kita tidak perlu tanah. Cocok ini untuk rumah-rumah yang di perkotaan, yang nggak punya lahan. Terus membutuhkan sedikit air, jadi sangat terkontrol airnya. Tentunya juga menghemat penggunaan pupuk. Terus mudah dalam menanggulangi hama dan penyakit, ya, mudah dalam menanggulangi hama dan penyakit. Itu adalah keuntungannya. Kemudian media yang diperlukan karena bukan tanah, maka bisa kita alihkan. Jadi media ini sebenarnya untuk memegang akarnya saja, yaitu sekam bakar, kokopit itu dari kelapa, dan rockwool. Nah, selama ini rockwool maupun hidroton itu adalah dari import. Ya, kebanyakan orang-orang hidroponik itu menanam lewat rockwool. Terus nutrisi atau pupuk, kebanyakan biasanya itu ada dua macam, Abamix A, Abamix B. Jadi kalau Anda beli di toko-toko, terutama toko Trubus, ini sudah menyediakan nutrisi untuk tanaman hidroponik. Memang khusus tidak pupuk-pupuk biasa yang biasanya kita beli di toko-toko pertanian. Benih yang bisa kita tanam mulai semangka, sawi, seledri, lombok. Bahkan saya pernah mencoba yang namanya bunga kul, brokoli juga. Saya pernah mencoba sawi biasa yang biasa dibuat pangsit maupun sawi daging. Ya, itu bisa. Bayam bisa. Bayam merah itu bisa. Seledri bisa. Pokoknya tanaman sayur-sayuran kecil-kecil itu bisa. Kalau buah kayak semangka, melon itu bisa. Tapi kalau buah mangga kan pohonnya besar, itu kesulitan untuk hidroponik. Kita mencoba untuk membuatkan atau mencarikan video supaya pemahaman hidroponik itu kalian bisa memahami. Coba simak videonya ini. Potonglah rockwool bentuk dadu ukuran ini pakai rockwool cm kali 2,5 cm. Rendam rockwool dalam air biasa sebentar saja. Angkat rockwool, kibaskan tanpa diperas. Tata rockwool yang rapi dalam piring atau nampan. Buat lubang untuk benih dengan menggunakan tusuk gigi. Benih yang kecil bisa diangkat dengan menggunakan tusuk gigi yang basah. Setelah semua benih disemai, tutupi dengan kantong plastik yang hitam dan simpan di tempat teduh. Jika benih sudah pecah seperti ini, buka plastik dan kenalkan sinar matahari.
Jangan lupa semprot pagi dan sore hari dengan air biasa supaya rockwool tidak kering. Saat tanaman sudah berdaun 4, kita bisa mulai memberi nutrisi. Siapkan air bersih dalam wadah, lalu dalam setiap 1 liter air, tambahkan 5 mili A dan 5 mili B, lalu aduk yang rata. Siapkan net pot dan sumbu, lalu letakkan tanaman yang sudah berdaun di atas sumbu, kemudian masukkan ke dalam lubang. Jangan lupa di dalam wadah diberi aerator atau gelembung udara agar akar mendapat oksigen. Mudah bukan? Selamat mencoba! Itulah teknik atau teknologi perkembangbiakan tentang hidroponik. Terus saya akan beralih ke teknologi yang kedua, yang namanya kultur jaringan. Kalau ini lebih kompleks, lebih sulit karena harus membutuhkan tempat-tempat yang harus bebas mikroorganisme. Jadi seperti tempatnya di laboratorium khusus. Ya, suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel atau jaringan atau organ. Jadi yang kita tanam itu dalam bentuk sel atau jaringan atau organ. Kemudian menumbuhkannya dalam kondisi steril. Nah, ini yang lumayan sulitnya. Karena kondisi steril harus bebas mikroorganisme. Pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh. Baiklah, saya mencoba memberikan gambaran lewat gambar dulu. Nah, ini wortel. Nah, wortel ini mau saya kutul jaringan. Wortel ini adalah umbi akar. Jadi ini sebenarnya akarnya. Kita potong melintang. Nah, potongan melintang ini dari akar wortel itu kita potong lebih kecil-kecil lagi. Jadi ini akar ini dengan organ. Dipotong kecil lagi. Nah, sudah dipotong-potong kecil lagi kan namanya jaringan. Ingat pelajaran kelas 1. Nah, potongan kecil inilah yang kita tanam dalam suatu media. Dan tempatnya ini harus dalam suasana steril, bebas mikroorganisme. Kemudian nanti potongan kecil itu akan tumbuh menjadi seperti ini. Nah, kemudian dia akan tumbuh bentuk seperti ini. Dan potongan kecil tadi itu akan tumbuh mempunyai akar, batang, serta daun. Nah, kalau sudah besar ini nanti bisa dikeluarkan dan ditanam di tempat terbuka. Nah, kalau sampai di sini, masih di sini, lingkup sini, ini masih di laboratorium. Artinya di tempat yang steril, bebas mikroorganisme. Inilah kultur jaringan. Kalau Anda cermati, potongan ini dipotong kecil lagi. Jadi satu potong ini bisa sampai ratusan bahkan ribuan tanaman seperti ini. Inilah keuntungan dari kultur jaringan. Mari kita lihat, kita simak. Saya coba mencarikan videonya. Ini alamat YouTube-nya kalau Anda ingin cari. Nah, inilah saya mencoba untuk memberikan paling tidak mengenal tentang kultur jaringan. Ini medianya, media untuk kita menanam kultur jaringan. Istilahnya pupuk lah. Nah, kalau sudah media jadi, ditaruh dalam botol-botol. Bisa botolnya bekasnya selai atau botol dari kecap. Terus botol ini akan yang sudah media sterilkan. Pas steril disimpan. Nah, kalau sudah kita ambil pohon ini, kebetulan mau nanam pisang. Nah, yang diambil bonggolnya. Di bonggolnya diambil. Ini
bonggol diambil, terus dipotong kecil-kecil. Nah, ini yang mau diambil untuk ditanam di kultur jaringan. Nah, ini sebelum dipotong itu disterilkan dulu supaya tidak ada bakteri, jamur yang tumbuh. Nah, ini dipotong kecil-kecil. Satu bonggol aja ini sudah berapa banyak potongan. Nah, setiap potongan ditanamkan. Tuh. Tanamkan. Nah, ini sudah tumbuh potongan tadi, sudah muncul daun, muncul akar. Nah, terus dijarangkan supaya biasa tumbuh lebih luas lagi. Nah, ini hasil kultur jaringan pisang tadi. Nah, kalau sudah komplit satu tadi potongan tuh membentuk akar, batang, daun, maka dia bisa kita keluarkan. Ini medianya untuk menanam kalau sudah dikeluarkan dari kultur jaringannya. Nah, ini itulah anak-anak kultur jaringan. Jadi ada yang sampaikan hidroponik sama kultur jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.